Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video kali ini kita akan berbagi informasi mengenai salah satu cara atau trik buat kita nih. Yang misalkan untuk mahasiswa akhir yang kesulitan untuk mencari referensi jurnal internasional karena kita susah ya untuk membaca dalam bentuk bahasa Inggris, sama ya admin juga susah. Nah, tapi setelah kalian pasang extension ini insya Allah bisa membantu untuk kegiatan penyelesaian tugas akhir maupun tugas-tugas lainnya yang berbahasa Inggris atau membutuhkan referensi dalam bahasa Inggris. Jadi aplikasi yang akan kita gunakan atau extension yang akan kita gunakan adalah aplikasi ini Google Translate dan hanya bisa digunakan untuk pengaturan di browser yaitu Google Chrome. Jadi pastikan untuk settingnya di Google Chrome. Jadi langsung saja ya kita ke aplikasi Google Chrome. Nah di sini jadi kita misalkan sudah masuk ke Google Chrome-nya. Nah, di sini yang kita tambahkan adalah extension-nya. Jadi misalkan kita ke bagian Customize and Control Google Chrome, kemudian kita More Tools, kemudian ke bagian Extension. Nah, ke bagian Extension kita ke aplikasi Store-nya. Jadi kita klik, kemudian ke Open Chrome Web Store. Nah, di sini kita cari aja untuk aplikasinya. Aplikasi extension-nya ya, Google Translate. Kita tunggu. Nah, di sini, ini untuk aplikasi Google Translate-nya, jadi kita bisa klik, kemudian kita tambahkan di Chrome kita, add to Chrome. Kemudian kita tunggu. Nah, kita pasang PIN-nya misalkan. Jadi kita langsung saja untuk PIN-nya, nah, jadi bisa di luar. Nah, otomatis sudah terpasang. Nah, gunanya seperti apa? Misalkan kita sedang ingin mengetik dalam bahasa Inggris ya, misalkan tentang education. Nah, di sini tampilan website-nya misalkan untuk website yang kita buka dalam bahasa Inggris kita kesulitan. Nah, di sini kita bisa gunakan ini. Kita tinggal klik untuk Google Translate-nya, kemudian kita translate pick-nya. Nah, di sini kita pilih aja bahasa yang kita gunakan. Misalkan Indonesia. Nah, di sini tampilannya sudah berbentuk dalam bahasa Indonesia. Atau misalkan ketika digunakan untuk mencari referensi. Misalkan kita menuju ke Emerald. Misalkan. Kemudian kita ingin mencari jurnal. Nah, di sini kita kesulitan ya, mungkin kalau kita membaca abstrak. Di sini abstraknya ada, tapi biasanya kan berupa bahasa Inggris ya, misalkan. Misalkan kita cari tentang education. Banyak. Nah, di sini misalkan kita buka salah satu. Nah, di sini. Nah, kalau kita lihat kan tampilannya bahasa Inggris nih, kita kesusahan untuk membacanya. Misalkan pengen nggak tinggal kita klik aja untuk Google Translate-nya, kemudian kita translate di speak, kemudian kita atur untuk bahasa yang digunakan. Meskipun tidak semuanya bisa sih sebenarnya kalau ini. Sepertinya ini tidak bisa ya untuk yang di sini. Jadi tidak semua bisa digunakan. Tapi cukup membantu ya. Misalkan kalau nggak Emerald, kita ke Scopus misalkan. Atau misalkan Elsevier ya. Science Direct misalkan. Science Direct misalkan. Yang bisa dipraktek sepertinya Science Direct bisa. Nah, di sini. Kalau Emerald mungkin tidak bisa ya. Nah, di sini kita misalkan education. Nah, kita misalkan kita klik satu artikelnya. Nah, di sini tampilannya bahasa Inggris ya. Coba kita ubah ke tampilannya biar bahasa Indonesia. Speak. Nggak bisa kalau yang ini. Nah, tinggal pilih bahasa Indonesia. Nah, di sini. Jadi ini ya, jadi bisa digunakan. Jadi bahasanya jangan ditutup ya. Sorry, tadi ketutup. Nah, di sini kita bisa melihat.
sudah menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita bisa melanjutkan ketika ingin mencarinya. Untuk mencari, nah kita misalkan mau download ini, misalkan kalau misalkan mau download, oh bagus nih sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah kita bisa mendownload melalui ini. Kita pastikan sudah mengetahui halaman DOI-nya, kemudian kita ke aplikasi ini, ke website Skybook. Walaupun tidak semua ya, sekarang ada itu. Jadi tidak semuanya sekarang kita bisa membuka menggunakan aplikasi ini karena memang dibatasi ya, namanya juga karya tulis, itu pasti karena merupakan ide, jadi itu menghargai penulisnya. Mungkin ada beberapa peraturan seperti itu, gitu ya. Jadi kita klik aja DOI-nya, kita copy, di kanan, copy, kemudian kita pilih ke Skybook, kita paste di sini, kemudian kita open. Kalau misalkan bisa, otomatis bisa, tapi kalau misalkan tidak bisa, nah ini bisa. Nah, di sini. Jadi kita bisa download untuk aplikasi, untuk artikel yang kita butuhkan. Jadi kita bisa membaca dan menggunakan untuk referensi kita gitu. Jadi yaitu untuk trik apabila kita kesulitan dalam menggunakan atau membaca dalam bahasa Inggris, tapi tetap ya kita harus belajar karena bahasa Inggris ternyata penting. Kita bukan ternyata lagi, tapi memang penting gitu. Kembali lagi nanti pada video selanjutnya mungkin kita akan membahas bagaimana sih cara untuk translate jurnal agar lebih mudah dibaca. Walaupun salah satunya bisa menggunakan aplikasi Google Translate ya, ada aplikasi lain yang bisa kita gunakan nanti. Tunggu aja di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.